adik-adik, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Sungguh luar biasa bukan? Hari ini kita akan bertemu lagi di ibadah online. Jadi persiapkan ya peralatannya, Alkitabnya, dan untuk aktivitasnya. Untuk mengawali ibadah pagi hari ini, mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Kudaki-daki Gunung yang Tinggi. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Adik-adik, mari kita mengawali ibadah kita dengan berdoa. Adik-adik bisa lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Tuhan, kami mengucap syukur atas pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan dapat mempertemukan kami walaupun sebatas virtual ya Tuhan. Tuhan, pimpin kami, anak-anak-Mu yang ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, berkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita angkat pujian Roti dan Mentega. Temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Dan selalu mendukungmu, menolongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan memeluk erat-erat. Kau temanku, ku
kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu erat-erat. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju, seperti diriku dengan kamu. Adik-adik, sekarang sudah waktunya untuk mengumpulkan persembahan. Jadi, persembahannya bisa dititip mama papa, lalu nanti mama papa yang akan memberikan ke gereja. Untuk lagu persembahan, mari kita nyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Tuhan, berkatilah persembahan kami agar berguna bagi teman-teman kami yang membutuhkan dan gereja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, udah saatnya nih kita membaca firman Tuhan. Sebelum itu, kita nyanyikan lagu dulu yuk. Kita nyanyikan lagu, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau
Halo adik-adik, selamat pagi. Senang banget loh Mbak Erna boleh menyapa adik-adik pada pagi hari ini. Oke, sekarang kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan ya. Sudah siap? Sudah siap. Oke, kalau gitu kita mau berdoa dulu. Mbak Erna pimpin doa. Sebelumnya, ayo gimana lipat tangan ya? 5, 5, 10. Sudah siap? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau selalu menyertai dan melindungi kami sampai saat ini. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Bantu kami untuk mengerti akan firman-Mu. Bantu kami untuk menjadi anak yang lebih baik lagi dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil Markus. Markus 13 ayat 1 sampai 8. Ya, nanti adik-adik baca lengkapnya di rumah ya sama mama papa atau keluarga yang ada di rumah. Saat ini Mbak Erna yang bacain satu ayat aja, yaitu Markus 13 ayat 5b. Yang demikian bunyinya. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ayat ini juga akan menjadi ayat hafalan kita ya adik-adik. Baik, nah dari yang kita baca tadi ada kata-kata waspada. Waspada itu apa ya? Iya adik-adik, waspada adalah berjaga-jaga. Waspada itu supaya kita lebih berhati-hati, supaya tidak terjadi hal yang buruk. Masih bingung seperti apa? Gak usah bingung. Sekarang Mbak Era mau ngajak adik-adik untuk nonton film berikut ini. Yuk, kita tonton sama-sama ya. Pada zaman dahulu, hiduplah 3 ekor babi kecil bersama ibu mereka di sebuah rumah kecil. Tiba saatnya bagi mereka untuk meninggalkan rumah dan belajar hidup mandiri. Ibu mereka memanggil ketiga babi kecil. Anak-anakku sayang, sekarang kalian harus pergi menjelajah dunia. Pergilah dan mulai hidup baru kalian sendiri. Tapi jangan lupa, apapun yang kalian lakukan di dunia ini, selalu lakukan yang terbaik. Inilah satu-satunya cara terbaik agar bertahan hidup. Dengan sedih bercampur gembira, 3 babi kecil berpamitan dengan ibu mereka dan pergi. Setelah beberapa saat, mereka menemukan sepetak tanah tempat mereka bisa membangun rumah. Babi yang bungsu bersikukuh ingin membangun rumahnya dari jerami. Pikirnya itulah cara termudah dan tercepat untuk membangun rumah. Jadi dia punya banyak waktu untuk bermain. Babi yang bungsu menyelesaikan rumahnya dalam sehari. Dia berteriak kepada babi-babi lainnya. "Hei kalian, aku sudah selesai." Babi yang sulung melihat rumah itu. Oke, tapi rumah ini tidak terlihat kokoh sama sekali. Bagaimana kita bisa melindungi diri dari serigala? Babi yang bungsu tidak mempedulikan perkataan kakaknya. "Jangan khawatir, takkan terjadi apa-apa." Oke, jangan bilang aku tak memperingatkanmu ya. Babi yang tengah memutuskan untuk membangun rumahnya dari kayu. Dari ranting-ranting yang dia kumpulkan di hutan, dia memutuskan untuk membangun rumah kecil. Rumahnya selesai dalam 3 hari. Rumah ini sedikit lebih kokoh daripada rumah yang terbuat dari jerami. Babi yang sulung berjalan mendekati babi yang tengah. Adikku sayang, pekerjaanmu bagus sekali, tapi ini tidak terlihat aman. Apa rumah ini akan melindungi kita dari serigala? Babi yang tengah menjawab. Jangan khawatir, rumah ini sangat aman. Oke, jangan bilang aku tak memperingatkanmu ya.
Ketika dua babi kecil lain bersenang-senang di rumah baru mereka, babi yang sulung masih terus bekerja. Karena dia membangun rumahnya dari batu bata dan batu. Babi lainnya berpikir kalau usahanya itu sia-sia. Mereka hanya bermain dan bersantai. Kenapa kau repot begini jika kau bisa menyelesaikannya dengan cepat seperti kami? Takut sekali dia. Babi yang sulung tidak peduli. Dia bekerja seminggu penuh dan berhasil menyelesaikan rumahnya yang terbuat dari batu bata dan batu. Keesokan harinya, seekor serigala lapar tiba di dekat rumah mereka. Serigala itu berdiri di depan rumah yang terbuat dari jerami. Babi kecil sedang beristirahat di rumahnya yang terbuat dari jerami. Serigala mengetuk pintu. Buka pintunya dan biarkan aku masuk. Jika tidak, aku akan meniup rumahmu dan menghancurkannya. Kau tak bisa menyentuhku, rumahku cukup kokoh. Dan serigala pun menarik nafas dan meniup rumah jerami dan menghancurkannya. Untungnya babi kecil berhasil kabur dan melarikan diri ke rumah kakaknya yang terbuat dari ranting kayu. Babi itu mengetuk pintunya. Ketika babi yang tengah membuka pintu, babi yang bungsu langsung masuk ke dalam. Cepat, tutup pintunya. Serigala bisa masuk ke sini. Jangan khawatir, dia tak akan bisa melakukan apapun pada rumah ini. Tak lama kemudian, serigala datang ke rumah kayu babi kedua dan berteriak. Buka pintunya dan biarkan aku masuk. Jika tidak, aku akan meniup rumahmu dan menghancurkannya. Kau tak bisa menghancurkan rumahku. Dan serigala pun menarik nafas, meniupkan nafasnya, dan menghancurkan rumah kayu itu. Kedua babi kecil pun berlari menuju rumah babi ketiga dan nyaris tertangkap serigala. Serigala menuju kemari, apa yang akan kita lakukan? Babi yang sulung menjawab dengan sangat yakin. Jangan khawatir, serigala tak akan bisa masuk ke rumah ini. Tak lama kemudian, serigala lapar datang ke rumah batu babi sulung dan berteriak kepada ketiga babi. Buka pintunya dan biarkan aku masuk. Jika tidak, aku akan meniup rumahmu dan menghancurkannya. Sebaiknya kau menyerah, serigala jahat. Kau tak akan bisa masuk ke rumah ini. Serigala menjadi sangat marah. Dia menarik nafas dan menghembuskannya. Tak terjadi apa-apa. Dia tak bisa menghancurkan rumah batu itu. Serigala mencoba terus, tetapi tak bisa menggerakkan satu batu pun. Akhirnya, karena kelelahan, serigala memutuskan cara lain untuk masuk. Dia melihat cerobong asap di atap dan mulai memanjat. Menyadari serigala sedang memanjat atap dan turun dari cerobong, babi segera menyalakan perapian tepat di bawah cerobong asap itu dan menaruh sepanci besar air di atas kayu. Serigala tak bisa memanjat keluar dari cerobong dan jatuh ke bawah. Masuk tepat ke dalam air mendidih di dalam panci. Tolong, aku terbakar. Selamatkan aku. Tolong. Akhirnya, setelah terbebas dari serigala, para babi kecil saling berpelukan dengan sukacita. Besoknya, 3 babi kecil mengunjungi rumah ibu mereka untuk menceritakan semuanya. Babi yang bungsu duduk di samping ibu mereka. Kau benar, Bu. Apapun yang kita lakukan di dunia ini, kita harus melakukan yang terbaik. Jika kau sungguh-sungguh, pasti akan berhasil. Sejak saat itu, kedua babi itu tidak pernah malas lagi. Mereka bekerja keras seperti kakak mereka dan hidup bahagia dan aman.
Nah, adik-adik, kita sudah nonton. Seru ya? Kita bisa belajar bagaimana dari 3 babi tadi mereka harus waspada. Mereka harus berjaga-jaga supaya tidak dimakan oleh serigala. Adik-adik, coba bayangkan jika mereka tadi tuh si 3 babi tadi tidak waspada, tidak berjaga-jaga, mereka pasti sudah dimakan oleh serigala. Untungnya anak pertama tadi dari 3 bersaudara, anak pertamanya selalu mengingatkan bahwa mereka harus berjaga-jaga supaya tidak dimakan oleh serigala. Seperti apa? Mereka harus membangun rumahnya dengan kuat, dengan bahan-bahan yang kuat supaya di saat serigala datang, serigala tidak mudah menangkap mereka dan memakan mereka. Dan kita bisa lihat bagaimana hasilnya. Nah, adik-adik, begitupun dengan kehidupan kita. Di saat kita hidup adik-adik di dunia ini, seringkali kita tidak tahu nih apa yang akan terjadi di depan kita. Ada yang baik, ada yang buruk. Tentunya kita harus tetap waspada, kita harus tetap berjaga-jaga supaya tidak terjadi hal yang buruk. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan selalu dekat dengan Tuhan. Dengan rajin beribadah, rajin membaca firman Tuhan, rajin memuji nama Tuhan, rajin berdoa kepada Tuhan, dan tentunya kita harus mengikuti perintah Tuhan. Caranya bagaimana? Yaitu dengan mengikuti perintah mama papa, nasihat-nasihat mama papa atau guru di sekolah itu akan pastinya memberikan hal-hal yang baik. Tentu kita harus melakukannya juga karena itu yang merupakan perintah dari Tuhan juga. Nah, adik-adik, contohnya nih seperti saat adik-adik harus beribadah sekolah minggu nih, walaupun ibadahnya tidak langsung di gereja ya, tapi masih lewat online, lewat Zoom atau ibadah lewat YouTube. Tapi suatu ketika di saat ada teman kita datang terus dia bilang, gak usah ibadah deh, main aja yuk, mending main, seru. Nah, adik-adik, kalau kita waktunya beribadah tapi diajak main, apa yang harus kita lakukan? Ikut main atau ibadah dulu ya? Nah, iya adik-adik, kita harus beribadah dulu kepada Tuhan karena itu adalah hal yang diperintahkan oleh Tuhan. Itu sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan. Tuhan mau kita selalu dekat dengan Tuhan. Dengan cara bagaimana? Salah satunya adalah dengan rajin beribadah. Saat sekolah minggu kita harus sekolah minggu dulu. Kan mainnya bisa nanti setelah sekolah minggu. Nah, kalau kita tidak berjaga-jaga adik-adik, bisa jadi kita malah ikut main. Kita nggak ikut sekolah minggu. Nah, kalau udah nggak ikut sekolah minggu, enak sih main. Tapi setelah itu, kita bisa merasakan betapa kita tidak dekat dengan Tuhan. Adik-adik, ada hal kedamaian, ada hal sukacita yang luar biasa yang Tuhan berikan di saat kita dekat dengan Tuhan. Nah, adik-adik, satu hal lagi, Tuhan pasti senang sekali melihat adik-adik, melihat anak-anak Tuhan yang rajin beribadah, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, dan mereka adalah anak-anak Tuhan yang dekat dengan Tuhan. Tuhan pasti senang sekali. Ya, adik-adik, supaya kita tidak jatuh di dalam hal-hal yang tidak baik, di dalam hal-hal yang buruk, kita harus berjaga-jaga. Kita harus
berhati-hati dan kita harus waspada. Dengan cara apa tadi? Rajin mendengarkan firman Tuhan, rajin berdoa, rajin beribadah. Percaya Tuhan selalu melindungi dan menyertai kita. Demikian firman Tuhan hari ini. Amin. Baik adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh belajar bagaimana kami hidup di dalam Tuhan, rajin beribadah, rajin membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, rajin berdoa agar kami selalu waspada dan selalu berjaga-jaga dalam hidup ini supaya apa yang kami lakukan menjadi lebih baik lagi dan berkenan bagi Tuhan. Terima kasih, ampuni segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua adik-adik. Sampai jumpa lagi. Nah, gimana adik-adik? Firmannya sudah paham belum? Kalau belum, nanti bisa ditanya lagi ya sama mama papahnya untuk meresponi yang kalian dengar. Mari kita nyanyikan lagu Aku Mau Cinta Yesus. Adik-adik, sekarang kita akan membuat aktivitas. Aktivitasnya gampang kok, seperti ini jadinya. Tara! Nih. Tulisannya adalah ayat hafalan untuk hari ini. Berna buat dari kertas HVS tulisannya, terus yang ininya tuh dari kertas buffalo. Tapi kalau di rumah adik-adik bebas, boleh pakai kertas origami, boleh pakai kertas HVS juga, atau yang ada di rumah silakan dipakai. Bagaimana cara membuatnya? Sekarang adik-adik siapkan kertasnya ini, terus dilipat jadi 2 sama besar. Nah, setelah itu dilipat ke dalam. Setelah itu, masing-masing ujungnya ini lipat ke dalam. Yang ini lipat ke sini. Gitu. Ya, jadinya seperti ini. Oke, setelah itu ambil ujungnya.
ambil ujungnya dilipat seperti ini, satu lagi juga dilipat seperti ini. Jadi deh rumah. Nah, ini Mbak Era sudah hias. Adik-adik boleh berkreasi hias buat rumah yang paling oke buatan adik-adik. Boleh diwarnain juga ya. Ini Mbak Era buat pintu di sini, terus ada atapnya dan ada jendelanya. Setelah itu adik-adik buat tulisan. Nih, Markus 13 ayat 5b. Bisa lihat di Alkitab ya, seperti yang tadi Mbak Erna baca. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Buat seperti ini, lalu ditempel deh di sini, di tengah. Ya, nanti adik-adik tempel. Jadi seperti ini. Setelah itu jangan lupa difoto bersama adik-adik, terus dikirim ke grup kelas Batita kecil atau bisa langsung ke Mbak Yuni. Oke adik-adik, pasti adik-adik bisa. Selamat membuat aktivitasnya. Untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan pimpin kami dalam melakukan aktivitas kami supaya kami dapat menjadi anak-anak terang ya Tuhan. Tuhan, berkati kami dalam melakukan segala aktivitas kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengundurkan diri dari ibadah ini. Tuhan, berkati kami juga, berkati Mama dan Papa. Tuhan, berkati teman-teman kami yang tidak dapat bergabung dalam pertemuan virtual ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka supaya mereka dapat bertemu kami di pertemuan selanjutnya ya Tuhan. Tuhan, terima kasih atas ibadah hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, udah gak kerasa ya kita udah mau berpisah lagi, udah penutup. Jadi untuk menutup ibadah kita, mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Aku Diberkati.
kasih adik-adik. Sampai jumpa di minggu selanjutnya. Dadah!